Hai, hari ini kita akan mengerjakan laporan pajak yang diinput dari PPN Keluaran. Kali ini kita menggunakan program GL ya, General Ledger. Biasanya GL ini dia udah terpasang langsung di komputer suatu perusahaan dan tidak bisa sembarangan dipindah ataupun dikerjakan oleh orang-orang yang tidak di bidangnya. Pertama, untuk membuka program GL kita ketik nama perusahaan, identitas, ambil periodenya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput PPN Keluaran, ambil dari transaksi lalu jurnal umum. Ini yang sudah terinput ya. Masukkan nomor bukti pajaknya, misalnya seperti ini. Harus detail ya. Ini untuk nomor bukti pajaknya, misalnya masukkan tanggal, lalu untuk mengosongkannya tekan Ctrl S. Untuk menyimpannya tekan Ctrl S, juga bisa dengan klik ini, tapi lebih simple kalau menggunakan Ctrl S. Misalnya nomor 5490 ya. Lalu kita input tanggal, lalu klik untuk bisa mendapatkan daftar perkiraannya. Misalnya kita pilih salah satu, atau kita buat, kalau untuk di program ini kata-katanya juga harus mirip ya, tidak boleh ada perubahan. Misalnya kalau begini dia nggak akan dapat, tapi kalau misalnya gini dia akan ngambil yang teratas. Misalnya ini, sub 1 dan 2 di enter aja, mutasi debitnya. Kalau untuk PPN Keluaran biasanya buat keterangan dulu ya. Terus dibuat di bawahnya itu penjualan ya, penjualan barang dagangan. Masukkan nilainya di mutasi kredit, misalnya. Lalu untuk mendapatkan tulisan yang di atas nggak perlu diketik lagi, tinggal tekan space, muncul ya. Diganti buat keterangannya pada PT Maju Jaya, lalu di enter dan muncul lagi untuk di bawahnya itu keterangan berapa jumlah PPN keluarannya. Buat di kredit juga,
Kalau PPN-nya itu di berkas masih 10%, kita sesuaikan dengan yang di berkas ya. Kalau yang di berkas masih 10%, berarti PPN keluarnya itu 20.600. Lalu kita tekan space lagi dan buat keterangan di sini PPN atas. Lalu untuk dimutasi debitnya, kita tinggal tekan space juga, dan dia akan otomatis menjumlahkan. Lalu kita Ctrl S, dan berhasil. Biasanya kalau untuk nomor bukti pajaknya yang sama, lalu kita input yang berbeda, biasanya dia menolak. Atau bukti pajaknya ini, tapi kita input misalnya di bulan, untuk mengubah bulan ataupun tanggalnya. Untuk mengubah bulannya, kita bisa ambil dari pemeliharaan lalu direktori. Ini misalnya kita input di bulan 1 ya. Saat kita mau enter, nah muncul ini, nomor bukti sudah terdaftar di periode lain di bulan 2 tadi yang kita input. Jadi kalau kita mau input di bulan 1 itu nggak bisa. Kita oke kan dulu, lalu hapus satu aja, ambil view. Nah, baru ini masukkan angka misalnya 3. Nah, bisa kan? Berarti tinggal ganti tanggalnya aja ya. Misalnya tanggal 4 tapi bulan 1. Nah, udah mulai bisa diinput. Terus kalau udah kita input, kita mau lihat atau misalnya saat kita input ternyata ada nama customer baru, kita bisa ambil dari sini. Ambil dari master perkiraan. Nah, lalu kita bisa sorong ke bawah, sesuaikan dengan abjad ya. Misalnya dia di sini abjadnya misalnya dia huruf K misalnya. Ini kan daftarnya misalnya dia Kevin. Terus kita mau tambah dia satu lagi Kevin juga, kita tinggal tekan insert di tempat yang mau diinput, lalu tekan Ctrl E, baru kita bisa input 0452. Sesuaikan ya. Kita bisa tambah input perkiraan baru. Kita bisa tambah input perkiraan baru, tapi kita nggak bisa menghapusnya ya. Kalaupun misalnya ada perubahan, bisa ditolerir. Tapi kalau untuk misalnya customer yang sudah tidak mengambil lagi, sudah tidak aktif lagi, itu nggak perlu dihapus ya kode perkiraannya, karena nanti untuk laporan di pajak itu bakalan terganggu. Nggak perlu juga ditimpa, ya biarkan aja. Nanti itu akan mengganggu untuk di laporan pajak tahunan gitu. Setelah selesai, kodenya udah diinput. Oke. Kalau untuk menghapusnya gampang, misalnya yang tadi ya, mau kita hapus,
K tadi ya. Ini yang tadi udah kita input, mau kita hapus kan, tinggal tekan delete aja, baris ini akan dihapus. Oke, ini bisa dihapus karena memang belum pernah ada di input penjualan atas nama Kevin K yang baru kita input tadi. Kalau memang sudah pernah ada penjualan yang di input atas nama dia, sebaiknya tidak dihapus ya, jadi tidak akan mengganggu nanti, dan juga jangan ditimpa. Oke, kita hapus ya. Oke, sekian dulu. Nanti berikutnya akan kita pelajari tentang bagaimana melihat laporan buku besarnya. Terima kasih.